warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Sport. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang yang lagi hangat-hangatnya, yang lagi rame-ramenya. Luar biasa, masyarakat menunggu semua kelanjutan daripada ini semua. Aduh, ini bakal rame nih, karena kesininya bakal rame. Tentunya akan rame lagi. Kita akan ngobrol-ngobrol sama YouTuber terupdate. YouTuber terupdate, karena beliau adalah salah satu warga juga di Jalan Cagak, tahu persis keadaan situasi Jalan Cagak dan selalu terus mengikuti perkembangan kasus Jalan Cagak. Dengan YouTuber sekaligus salah satu dari tim kuasa hukum ATS Lawyer Law Firm, Bapak Heri Susanto. Apa kabar, Kang Heri? Alhamdulillah baik, Pak Freddy. Gimana sehat? Sehat, alhamdulillah. Ini pagi-pagi udah saya todong Kang Heri nih sebelum berangkat ke Subang nih. Saya todong dulu, kita ngobrol-ngobrol sebentar sama Kang Heri. Kang Heri, aduh nih, sekarang lagi rame Kang Heri ya. Betul sekali, Pak Freddy. Rame dan apa namanya? Jadi kalau dari cahaya mah kayak mau terang benderang sepertinya ya. Amin. Mudah-mudahan benderang kayak lampu pijar gitu. Kang Heri, yang lagi ramenya sekarang masalah banpol nih, ya. Karena banpol itu ya karena bisa berujung dengan pengungkapan nanti ke depannya. Kita berharap seperti itu. Ya. Nah, kira-kira selama ini Kang Heri yang mengikuti terus perkembangan kasus ini karena mendampingi terus Danu dan Yoris. Nah, kira-kira seputar banpol bagaimana menurut Kang Heri? Terima kasih Bang Freddy ya, sudah mau berkunjung datang nih ke tempat saya yang seperti ini. Tapi sebelumnya saya boleh menyapa para subscriber. Oh ya, silakan. Ini selamat pagi ya para subscriber Bang Freddy Sudaryanto Sport ya. Bang Freddy ini menurut saya sangat luar biasa ya, demi untuk tetap memberikan informasi kepada para subscribernya. Dia jauh, bayangin dari Cimahi ke Subang ya. Ini sebenarnya demi untuk teman-teman semua dan seluruh rakyat Indonesia mungkin ya. Ya, seluruh rakyat Indonesia nih. Ya, ini Pak Freddy ya. Saya ucapkan selamat pagi sekali lagi kepada para subscriber Bang Freddy. Dan terkait apa yang tadi disampaikan oleh Bang Freddy, betul sekali bahwa saat ini banyak juga kan diperbincangkan di berbagai macam media sosial ya, terkait banpol ini kan, seperti itu. Jadi menurut pendapat saya, karena memang ini kita berbicara persoalannya kapasitas saja ya. Saya di sini berbicara sebagai seorang Heri Susanto saja, sebagai samalah seperti Bang Freddy, sebagai warga negara Indonesia yang memang kita memantau terus nih perkembangan kasus yang terjadi di Jalan Cagak ini kan ya. Nah, tetapi mungkin ada sedikit bedanya seperti apa yang Bang Freddy sampaikan, bahwa saya di sini ikut benar-benar memantau karena saya memang sering mendampingi Yoris ya, dalam hal ini Yoris dan Danu ya. Dan itu pun mungkin saya dimintai untuk bisa menjembatani atau memfasilitasi antara Yoris dan Danu yang sudah menguasakan kepada ATS Law Firm, yang dalam hal ini dipimpin langsung oleh Presiden ATS, yaitu Bapak Ahmad Taufan Sudirjo ya kan. Dan oleh karena itu saya memantau terus, dan mungkin sekali lagi untuk banpol, menurut saya bahwa banpol itu kan namanya, kalau melihat dari sisi bahasa ya, banpol, jadi bantuan polisi. Bantuan polisi ya. Nah, Danu di dalam BAP kemarin-kemarin kan ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh pengacara Bang Taufan ya, di sini menyampaikan bahwa memang adanya sosok banpol ini ya, yang mungkin secara kronologinya Abang juga sudah simak ya, dari apa yang disampaikan oleh Bang Taufan sendiri ya, di dalam berbagai macam media tentunya kan. Nah, jadi yang jelas banpol itu ada gitu kan ya. Cuman ada ya? Ya, banpol itu ada, dan itu kalau Bang Freddy tadi mengatakan bahwa yang
disampaikan itu kan oleh Danunya sendiri ya. Yang dalam hal ini terkait penjelasan tentang hal itu sudah disampaikan oleh pengacaranya, yaitu Bapak Ahmad Taufan Sudibjo. Seperti itu, Bang. Jadi memang Bangpol memang keluar daripada mulut Danu ya. Kata-kata Bangpol. Karena ada pertama kali kan Danu itu mengatakan itu seorang polisi. Sehubungan dengan melihat daripada warga sipil yang masuk ke dalam TKP hampir mirip pakaiannya dengan polisi. Barangkali itu yang menjadi Danu menganggap bahwa yang menyuruh polisi, sehingga dia mau saja masuk ke dalam TKP dan mau juga diperbantukan, karena yang dipikir Danu mungkin pada saat itu adalah polisi yang menyuruh gitu. Tapi ternyata bukan polisi. Ternyata itu adalah Bangpol. 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 Saya juga tidak tahu ya yang namanya Bangpol atau dasar hukum yang ada terkait Bangpol itu apakah ada atau tidak ada, atau bisa aja kan yang kita tahu mah nih Bangpol berarti orang yang diperbantukan untuk membantu kepolisian seperti itu. Nah itu jadi kembali lagi, sebenarnya kita kemarin kan sempat dengar bahwa ada sebutnya apa kalau gitu ya, kalau misalkan klarifikasi atau pembantahan kalau gitu ya, bahwa tidak ada namanya Bangpol, sebagai statementnya dari Kombes R.D. Acariago dari Kabid Humas Polda Jabar, bahwa tidak ada keterlibatan Bangpol dalam hal kasus Jalan Cagak ini. Nah itu kan sempat disampaikan oleh Pak Kombes. Nah ini kan sebenarnya juga jadi jadi rancu ya. Sementara yang tadi dari kuasa hukum mengatakan bahwa adanya Bangpol, dan dari Kombes sendiri mengatakan tidak adanya Bangpol keterlibatan. Artinya ini kan bertolak belakang ini ya. Nah ini barangkali pasti saya yakin bahwa mungkin ada jawaban daripada tim kuasa hukum. Mereka jawabannya nanti barangkali ya. Jadi sebenarnya begini ya, ini saya sekali lagi berbicara sebagai seorang Heri Susantonya ya. Dalam hal ini mungkin saya juga kan seperti yang abang lihat juga, mungkin para subscriber Bang Freddy juga tahu ya, bahwa saya juga membantu untuk memfasilitasi Danu dan Yoris ya, dari awal ya, dan dipertemukan juga dengan Pak Taufan dalam hal ini, Pak Taufan ya, dan terjadilah kuasa dari Yoris dan Danu kepada Bang Taufan ya ini. Nah itu artinya untuk persoalan ini saya tidak bisa terlalu jauh. Bukan, maksudnya tidak akan mengomentari statement Pak Kombes ya dalam ini pihak kepolisian. Kenapa? Karena kita juga semua tahu ya bahwa yang namanya institusi kepolisian ini adalah sebuah institusi yang mempunyai kewenangan penuh untuk menyelesaikan persoalan ini. Kan seperti itu. Saya juga percaya kepada pihak kepolisian, dan saya juga sebenarnya mendengar kan statement beliau bahwa pasti. Ya, nah cuman di sini juga kita perlu garis bawahi bahwa yang namanya Bangpol itu ada, kan itu juga disampaikan oleh Danu menurut apa yang disampaikan oleh pengacaranya Bapak Ahmad Taufan Sudibjo ya, di berbagai macam media ya. Jadi saya juga menganggap bahwa memang ya seperti itu kan. Yang akhirnya pada saat ada sebuah statement apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Bang Freddy tadi dari Kabid Humas Polda Jabar. Ya sekali lagi saya tidak akan terlalu mengomentari hal itu. Yang mudah-mudahan saja apa yang disampaikan oleh beliau itu hasil pemeriksaan ya, dalam arti sudah memeriksa juga Bangpolnya ya, atau bagaimana kan seperti itu. Kita harapkan seperti itu. Tapi saya punya keyakinan dengan profesionalisme yang dimiliki oleh
pihak kepolisian, apalagi yang berbicara kan sudah bisa dikatakan petinggi lah. Betul, betul. Jadi memang saya percaya itu sudah menempuh SOP ya tentunya ya. Apalagi disampaikan oleh publik. Tetapi lebih jelasnya juga saya tidak tahu juga Ya, sampai saat ini, dan mungkin ini juga sebenarnya menjadi pertanyaan kita semua. kita semua betul, betul. Ya, betul. Nah, ya, karena memang dari pihak kepolisian belum mengeluarkan statement ataupun informasi mengenai siapa parpol tersebut. Karena memang saya yakin bahwa itu pasti sudah dipegang oleh pihak kepolisian kan. Tuh. Ya, saya memahami sekarang apa kapasitas daripada posisi Kang Heri. Jadi makanya Kang Heri belum bisa menjawab secara full. Iya. Mungkin ada yang berhak untuk menjawabnya. Barangkali adalah sebagai Presiden ATS Laupem, Bapak Ahmad Toban Sudjirjo, Sarjana Hukum MH. Ya, tapi minimal lah saya sudah sekarang paham lah, sudah bisa membaca bahwa memang mungkin ya akan lebih terangnya kalau nanti ada penjelasan dari Pak Ahmad Toban ya, seperti itu. Betul sekali. Sekali lagi Bang Freddy saya jelaskan ya, makanya saya juga tadi digarisbawahi bahwa saya di sini berbicara sebagai seorang Heri Susanto yang mungkin tidak jauh sama halnya seperti Bang Freddy ya. Ya, betul. Bang Freddy juga ada rasa keingintahuan ya kan, dan seluruh masyarakat Indonesia juga ingin tahu. Betul. Karena memang ada informasi yang mengatakan bahwa Banpol itu sudah disampaikan oleh Danu ya kan. Nah, terus juga kita juga sekarang kan mendengar sekali lagi apa yang sudah disampaikan penjelasannya oleh pihak kepolisian dalam hal ini dari Kabid Humas ya, seperti itu, sehingga sama yang ada di pikiran kita juga tanda tanya ya, seperti itu. Yang mudah-mudahan saja sebenarnya ini sedikit juga ya, saya juga berpikir kan kalau melihat mungkin saja apa yang dikatakan tidak ada itu mungkin saja apakah itu dasar hukum itu tadi yang berbicara atau yang menerangkan tentang Banpol atau seperti apa kan saya juga tidak tahu ya. Betul. Dan untuk saya tidak bisa berbicara terkait hal itu panjang lebar karena menurut saya kita sebagai warga masyarakat hanya bisa mendoakan ya mungkin Bang ya. Hanya minta mendoakan, dan saya juga yakin dengan profesionalisme yang dimiliki oleh pihak kepolisian ya. Jadi kita semuanya mungkin saya juga minta nanti ke para subscriber Abang Freddy nih yang selalu setia untuk meminta doanya lah. Mudah-mudahan dalam hal ini pihak kepolisian yang kita cintai yang menurut saya sudah sangat luar biasa diberikan kemudahan, tentunya diberikan petunjuk untuk bagaimana bisa segera mengungkap kasus yang terjadi di Jalan Cagak ini ya kan. Tetapi juga mungkin seperti apa yang disampaikan oleh Bang Topan ya, saya juga mengutip, kita itu harus memberikan ruang waktu yang luar biasa karena memang untuk dapat menghasilkan yang sesuai tentunya kan ya Bang Presiden. Betul. Memang gini Kang Heri, satu lagi ya. Satu lagi Kang Heri. Pengungkapan dari Kombes RD Arcania Abdul Kabid Humas juga mengatakan begini, dipastikan tidak ada keterlibatan dari tidak ada keterlibatan Banpol dalam kasus pembunuhan Jalan Sahabat Subang ini. Nah ini sebenarnya juga kalau saya melihat juga ada kutip ya, tanda tanya. Apakah ini pernyataan yang saklek atau ada perkataan atau pernyataan yang memang punya arti kiasan seperti ini? Tidak ada keterlibatan Banpol di kasus ini. Bisa jadi memang tidak ada Banpol. Barangkali apa yang dimaksud dengan Banpol dari kata Kombes, bahwa Banpol itu kan, sekarang kita tanya apa sih Banpol itu? Karena ada beberapa dari informasi di luar bahwa Banpol itu adalah seseorang yang sudah di-SK-kan di kepolisian, yang secara sukarela akan membantu pihak kepolisian secara ikhlas. Itu kalau tidak salah yang saya dengar. Dan dia sudah ada SK-nya dari kepolisian, baik data dirinya, data alamat, nama dan lain sebagainya sudah di kepolisian. Dan ini sudah diresmikan oleh pihak dari pihak kepolisian. Jadi kalau bahasa istilahnya tidak asal gitu. Nah, mungkin dikatakan bahwa
yang masuk ke dalam TKP tidak ada banpol, tapi orangnya ada. Ya. Orangnya ada, tapi bukan banpol. Nah itu Ya. mungkin bisa saya seperti itu. Bahwa pernyataannya tidak ada banpol keterlibatan. Memang tidak ada banpol, tapi orangnya ada. Ya. Orang berarti bukan banpol lah gitu Ya. kan. Bisa aja seperti itu akhirnya. Ya, bisa Orangnya- saja. ya, kan orangnya seperti bukan itu. banpol. Ya, bisa saja seperti itu. Tapi ada orangnya yang TKP itu ada, tapi bukan banpol. Ya. Jadi pernyataannya memang benar sebenarnya Kombes, tidak ada banpol keterlibatan karena tidak ada banpol di sana. Yang ada warga sipil. Nah, Ya. bisa saja seperti Iya, itu ya. bisa jadi berbagai hal bisa saja. Ya. Dan mungkin sekali lagi saya juga garis bawah ini bahwa saya juga kan mendengar ada banpol itu kan. Ya. Kita juga mendengar diberitakan juga oleh media ya, disampaikan juga hal ini oleh kuasa hukum ya. Karena memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Danu sendiri mungkin kan seperti itu. Nah, terkait mungkin kita nanti ada atau tidak ada, saya tidak mau terlalu, sekali lagi nih, saya tidak terlalu menanggapi karena memang apalagi statement pihak kepolisian, karena memang ini merupakan sebuah institusi yang memiliki kewenangan penuh terkait hal ini. Tetapi kan ini proses pemeriksaan atau proses, ya intinya untuk kasus yang terjadi di Jalan Cegah ini kan belum berakhir, Pak. Ya kan? Jadi nanti kita serahkan saja sepenuhnya ya kepada pihak kepolisian ya. Karena kita juga kan tidak mau mendahului pihak kepolisian kan, kita mah hanya bisa mendoakan ya. Dan mungkin kalau bisa memberikan informasi atau petunjuk, kita juga kalau bisa dan ada masyarakat juga yang bisa memberikan petunjuk kalau misalkan ada nih, ya kan ya. Tapi tentunya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara kita tentunya. Ya, dengan sebuah harapan kan dapat memberikan kemudahan itu kepada pihak kepolisian. Gitu Bang maksudnya. Siap, Kang Heri. Kayaknya udah cukup nih. Saya udah cukup puas nih penjelasan dari Kang Heri seputar banpol. Paling nanti nunggu informasi yang lebih akuratnya lagi. Ya, karena yang lebih akuratnya lagi kan seperti saya bilang bahwa ini belum berakhir. Belum berakhir ya. Itu kan mudah-mudahan nanti ya kita pantau terus aja lah. Pantau terus betul. Mudah-mudahan nanti ada yang lebih memiliki kapasitas yang lebih gampang lagi kan untuk menyampaikan hal itu. Siap. Kalau saya sekali lagi digarisbawahi hanya tidak jauh lah seperti Bang Freddy lah. Ya. Seperti itu kan, hanya bedanya mungkin karena saya ini lebih terjun langsung ya Langsung ke lapangan. dan saya juga Update terus. saya juga sering mendampingi kan Ya, dalam hal ini Kang Danu dan Kang Yoris sebagai menjembatani lah untuk dapat memberikan kemudahan antara pihak Yoris dengan pihak pengacara ya. Betul. Seperti itu. Siap, Kang Heri, hatur nuhun pisan. Saya secara pribadi juga subscriber Freddy Sudaryanto juga mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Kang Heri. Ya. Yang jujur aja saya sebagai warga masyarakat sama yang lain berterima kasih. Kalau saya mau bilang untung Kang Heri mengusahakan dengan memperkasai adanya para kuasa hukum untuk mendampingi Danu dan Yoris. Saya hanya bisa membayangkan kalau Danu dan Yoris tidak didampingi, saya nggak tahu bagaimana keadaan informasi dari Danu, dari Yoris mungkin akan serba terbatas. Karena dengan adanya rasa takut, khawatir dan sebagainya. Dan dengan adanya Kang Heri dengan mengusahakan adanya kuasa hukum ini atas jasa Kang Heri bersama tim ATS Lopeng, kita menaruh harapan, masyarakat menaruh harapan sehingga bisa terkuak kasus ini. Hatur nuhun Kang Heri, mewakili semua masyarakat nih. Sami-sami. Hatur nuhun pisan. Ya, itulah ngobrol-ngobrol dengan Kang Heri ya. Alhamdulillah kita bisa mendapat sedikit saja informasi yang mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan kelegaan dan terus kita kawal terus kasus ini sampai terkuak siapa pelakunya. Bersama saya Heri Susanto. Jangan lupa subscribe channelnya Heri Susanto.
YouTuber terupdate, YouTuber yang selalu update di lapangan, kerja keras luar biasa. Bapak Heri Susanto. Hatur nuhun. Sami-sami Bang Freddy, Pak Heri sami-sami. Susanto. Ya. Ada kata-kata buat itu? Tidak ada? Langsung. Jadi pesan dari saya ada satu Bang Freddy ya. Siap. Jadi marilah kita berkarya nyata sebagai bentuk peduli kita pada sesama. Semangat, itu aja dari saya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.